Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu keluarga GPDI El Shaddai yang berbahagia. Mari kita terus bangkit bersama Kristus, bergerak di dalam Kristus dan berdampak seperti Kristus melalui program Renungan 79. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-39. Saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkannya, keelokannya, sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Selah. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Puji Tuhan, Renungan 79 saat ini saya beri tema yaitu penundukan hati. Penundukan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada perbedaan antara penundukan hati dengan penundukan diri. Penundukan hati di sini adalah kita, yaitu menundukkan diri kita, hati kita, ya, lebih kepada Tuhan. Ya, sedangkan untuk penundukan diri, kita menundukkan diri kepada otoritas yang lebih tinggi, di mana otoritas itu yang menjadi panutan kita, yang harus kita ikuti dan yang harus kita turuti segala sesuatunya. Nah, di dalam penundukan hati ini, kita melihat bahwa sebetulnya kita itu yang menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada manusia yang tidak luput dari segala kesalahan. Entah itu yang keluar dari mulut orang itu, ataupun juga dari perbuatan-perbuatannya. Kecuali satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah jadi manusia dan menjadi manusia yang sempurna, ya, yang tidak berdosa. Nah, di dalam Mazmur 39 ayat yang kedua, kita lihat di sini yaitu Daud mengatakan, pikirku aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Nah, saudara, kadang-kadang kita juga berpikir seperti halnya Daud ini mengatakan, pikirku, aku ingin menjaga diriku supaya aku tidak berdosa. Tapi kenyataannya kadang-kadang orang tidak mungkin melakukan apa yang tidak bersalah atau tidak berdosa. Justru malah kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang bersalah atau berdosa, entah itu melalui lidah, bibir kita, ataupun juga melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Nah, dalam hal ini pun juga kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya untuk kita itu berusaha supaya kita itu tidak jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Namun sesungguhnya apa yang kita lakukan justru sebaliknya, ya. Justru malah dari hal itulah kita tahu bahwa Tuhan itu sedang melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita, yaitu karena apa? Adanya dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang kita tidak sadari. Ya, oleh sebab itu Tuhan menegur kita, ya, dengan
mengirimkan orang-orang yang ada di dalam hidup kita seperti yang dialami oleh Daud, yaitu apa? Orang-orang fasik yang ada di dalam kehidupan Daud ini, yang menyebabkan dia itu selalu merasa tertekan, ya, ataupun juga orang-orang yang senantiasa dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu ayatnya yang ke-13 dari pasal 38, kayak pasal sebelumnya. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku, memasang jerat, orang-orang yang ingin berikhtiar mencelakai Daud dan memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Nah, Tuhan mengizinkan hal-hal itu supaya kita sadar sebetulnya ada hal-hal yang keliru di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang harus diperbaiki di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hal ini menyebabkan, di dalam Daud ini menyebabkan sesungguhnya, yaitu apa? Penderitaanku makin berat, kata firman Tuhan di dalam ayatnya yang ketiga. Ya, nah, pada saat ini kita tahu bahwa kita harus memeriksa kehidupan kita. Entah kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau tidak, namun kita tidak sadari. Tapi seringkali ada orang-orang yang diizinkan Tuhan dikirim, ya, untuk mengingatkan kita. Mungkin hal-hal itu tidak menyenangkan kita, tetapi sebetulnya hal itu adalah seizin Tuhan untuk kita itu bisa berbalik, untuk kita tuh bisa melakukan penundukan hati, ya, mengkoreksi hidup kita, ya, sehingga kita menjadi orang yang berbalik dan mempunyai hati yang baik, ya. Nah, Mazmur pasal yang ke-39 ayat yang ke-8 ini adalah menjadi satu titik balik Daud kepada Allah. Dikatakan di sana, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Daud mengatakan, apa Tuhan yang akan ku nanti-nantikan selain daripada berharap hanya kepadamu? Nah, inilah yang menjadi maksud dan tujuan Allah, supaya kita itu berbalik kepada Tuhan. Dan Daud mengatakan, apa Tuhan yang harus ku nanti-nantikan? Mari Tuhan, Engkau yang bekerja lebih jauh lagi. Ya, kata-kata inilah yang membuat Daud, ya, menjadi semakin dekat kepada Tuhan dan mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, lepaskanlah, ayat yang ke-9, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Ya, jangan jadikan aku celaan bagi orang bebal. Saudara, ketika kita tidak sadar melakukan hal-hal yang salah, sebetulnya kita melakukan hal itu dan menjadi celaan bagi orang-orang lain. Tapi kita tidak sadari. Hal itulah yang Daud alami saat itu. Jiwanya tertekan, sakit. Ada sakit di tubuhnya karena ada tekanan secara mental. Sebetulnya hal ini terjadi ketika Nabi Nathan itu datang kepada Daud. Hal ini dialami karena Daud melakukan segala kesalahan dan pelanggaran yang berat. Nah, oleh sebab itu Daud datang kepada Tuhan dan mengatakan, apa yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Aku berharap kepadamu. Nah, dalam Yesaya pasal yang kedua ayat 22, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas. Mazmur pasal 39 ayat yang ke-6 dan ke-7, ya, dikatakan di sana, ya, hidupku ini seperti hidup yang hampa, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ya. Nah, Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai otoritas penuh atas hidup manusia. Nah, Daud memilih berdiam diri di dalam ayat yang ke-10, sebab Engkau sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang bertindak atas dirinya. Dan apabila Tuhan yang bertindak, maka tidak ada yang dapat dilakukan apa-apa oleh seseorang. Ya, sebab itu Daud sadar Tuhan pasti menghukum seseorang, ya, yang telah melakukan dosa. Daud mengerti hal ini, posisinya bahwa dia
mengalami tekanan ini karena kesalahannya. Sebab itu Daud berdoa seperti di dalam ayatnya yang ke-11 dan ke-12. Ya, dikatakan, hindarkanlah aku dari pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahan yang dilakukan. Ya, saudara, tidak ada manusia yang sanggup melawan Allah. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, sekaya apapun manusia di dunia ini, dan sepandai apapun manusia di dunia ini, semuanya tidak ada yang bisa menandingi Allah, karena kita adalah ciptaannya. Ya, Allah akan menghancurkan seperti sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Di dalam ayat yang ke-12 bagian akhir kalau kita baca seperti itu. Sebaliknya, Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ayat 13 mengatakan, dengarkanlah teriakku minta tolong Tuhan. Jangan berdiam diri melihat air mataku. Aku ini perantau atau pendatang, kata Daud, aku hanya menumpang padamu, ya, aku pendatang seperti nenek moyangku. Jadi kita tahu bahwa kita pun adalah pendatang di dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita kembali kepada Tuhan, tidak ada yang kita bawa. Dan di akhir doanya Daud memohon agar Tuhan menjauhkan dari murkanya kepadanya, supaya Daud di akhir hidupnya dia dapat bersuka cita sebelum dia meninggalkan dunia ini. Apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita tentang Mazmur ini, tentang Mazmur Daud ini? Yang pertama adalah adanya pengendalian diri. Yang kedua, adanya kerendahan hati. Yang ketiga, adanya harapan kepada Tuhan supaya dia melakukan yang terbaik. Dan yang keempat, ada pertobatan dari hidup kita yang salah. Ya. Dan yang kelima, kita tahu kita harus semakin hari semakin dekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan mengkoreksi apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita setiap hari, setiap saat kita datang kepada Tuhan. Dan yang keenam adalah adanya iman di dalam hidup kita, karena kita percaya Tuhan Yesus telah melakukan segala sesuatu untuk kita. Semua sudah dilakukan di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia sudah menanggung segala kesalahan kita. Tuhan sudah melepaskan segala kesalahan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian renungan 79 yang dapat saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu semuanya, kiranya renungan ini bisa menjadi berkat. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik itu kesembuhan, mujizat, ya, pemulihan, masalah-masalah keluarga yang dihadapi, Bapak Ibu bisa menyalurkannya melalui chat WhatsApp dengan nomor 081 327 420088. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami pelajaran-pelajaran yang kami dapat terima dari apa yang dialami oleh Daud. Ajarkan kepada kami untuk kami dapat melihat Engkau Tuhan yang berotoritas atas hidup kami, sehingga mampukan kami dapat mengendalikan diri, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menahan segala emosi-emosi negatif yang terjadi Tuhan ketika kami melakukan hal yang salah di hadapan-Mu, dan berikan kepada kami Tuhan kemampuan diri untuk merendahkan hati senantiasa di hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau sanggup melakukannya untuk kami, sebab Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi keluarga GPDI El Shaddai dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, keluarga GPDI El Shaddai berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji nama Tuhan.